Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Anak-anakku kelas 9 MTS Al-Amin Banturung yang insyaallah Bapak banggakan dan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi kita pada pembelajaran, yakni pada mata pelajaran Al-Quran Hadis, yang mana pada hari ini kita akan memasuki pada bab yang ketiga, yang mana pada bab ketiga ini kita akan membahas tentang fenomena dan kelestarian alam dalam kehidupan. Nah, dalam materi ini ada 2 surah yang akan kita bahas dan beberapa hadis, tetapi pada pertemuan yang pertama pada bab yang ketiga, kita akan membahas fokus adalah pada Quran surah Al-Qari'ah. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk pada pembelajaran ini, maka kita harus mengetahui tujuan pembelajaran dulu. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah peserta didik dapat menyebutkan terjemah Quran surah Al-Qari'ah. Nah, kemudian tujuan yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan isi kandungan Quran surah Al-Qari'ah tentang fenomena alam dalam kehidupan. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan ini. Baik, kita akan masuk pada ayat-ayat tentang fenomena dan kelestarian alam. Tadi sudah Bapak sampaikan sebelumnya, ada beberapa ayat-ayat atau surah yang berbicara tentang fenomena dan kelestarian alam, tapi pada pertemuan ini kita membahas yaitu pada Quran surah Al-Qari'ah dulu. Nah, ini adalah Quran surah Al-Qari'ah. Bapak akan bacakan, kalian cukup menyimak ya. Kalian lihat bacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Nah, itu tadi adalah contoh bacaan daripada Quran surah Al-Qari'ah, atau di dalam ayat Al-Quran merupakan surah urutan yang ke-101. Nah, kita harus mengetahui terjemah daripada Quran surah Al-Qari'ah ya. Nah, terjemah Quran surah Al-Qari'ah pada ayat yang pertama, terjemahnya adalah Al-Qari'ah adalah tentang hari kiamat ya, berbicara tentang hari kiamat. Ayat yang kedua, apakah hari kiamat itu? Nah, jadi ada pertanyaan di sini pada ayat Al-Quran itu. Apakah hari kiamat itu? Lalu dijawab pada ayat yang ketiga. Di sini juga ditanyakan lagi ya. Ditanyakan lagi, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Maka disebutkan pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan.
dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka adapun orang yang bertimbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang, ya. Nah, kemudian pada ayat ke-8, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Kemudian pada ayat 10 ditanyakan lagi, dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Maka pada ayat yang ke-11, yaitu api yang sangat panas. Nah, ini terjemah Quran surah Al-Qari'ah. Jadi anak-anakku sekalian wajib tahu, ya. Wajib tahu, wajib mengetahui tentang terjemah daripada Quran surah Al-Qari'ah yang berbicara tentang kiamat, gitu, ya. Jadi apa saja yang terjadi nanti pada hari kiamat, maka di sini dibicarakan di dalam Quran surah Al-Qari'ah. Nah, mudah-mudahan pada terjemah ini kalian sudah bisa memahami, ya. Dan mudah-mudahan kita juga terhindar, dijauhkan daripada siksa api neraka. Baik, kita akan lanjut kepada isi kandungan, ya. Isi kandungan atau pokok-pokok inti dalam Quran surah Al-Qari'ah. Nah, pada ayat 1 dan 3 ini isi kandungannya adalah berisi pemberitahuan akan datangnya hari kiamat dengan diawali sebuah pertanyaan. Nah, pertanyaannya tadi adalah mengenai tahukah kamu hari kiamat itu, ya. Nah, itu merupakan pertanyaan. Bahkan pertanyaan tersebut diulang lagi sebagai tanda untuk memperkuat pada pertanyaan itu. Jadi Al-Qari'ah mal-Qari'ah, ya, ditanyakan kembali. Pertanyaan itu memang sesuatu yang tidak dimengerti karena jangkauannya lebih besar untuk dibayangkan. Karena yang namanya hari kiamat tidak ada satu manusia pun yang mampu mengetahuinya. Karena kiamat itu mutlak daripada kehendak Allah. Nah, digunakannya kata Al-Qari'ah karena peristiwa pada hari itu menggetarkan hati disebabkan dahsyatnya bencana yang terjadi. Jadi luar biasa sekali, yang namanya hari kiamat itu adalah peristiwa yang luar biasa, membuat semua manusia ketakutan. Karena apa? Kehidupan pada alam dunia sudah berakhir. Nah, ini si kandungan dalam ayat 1 dan 3. Nah, sekarang pada ayat yang keempat. Ayat keempat berbicara atau menjelaskan daripada peristiwa yang terjadi pada hari kiamat, ya. Jadi pada saat itu keadaan manusia digambarkan seperti al-farashi al-mabthus, ya. Nah, itu menurut pendapat daripada seorang ulama yang bernama Asy-Syaukani. Maka al-farashi itu adalah binatang terbang yang berjatuhan pada cahaya dan lampu. Jadi yang disebut di situ laron adalah kalau kita biasanya ketika cuaca mau hujan, biasanya kan banyak binatang-binatang yang bersayap, yang ketika itu mereka senantiasa menjatuhkan daripada sayap-sayap mereka, ya. Itu biasanya kalau di tempat kita ketika menjelang hendak musim penghujan, ya. Nah, seperti itulah laron-laron yang berterbangan tadi disebutkan. Nah, sedangkan menurut Al-Farra, seorang ulama juga, bahwa al-farashi itu bisa dikatakan binatang yang terbang seperti nyamuk dan lainnya, ya. Nah, belalang juga bisa dimasukkan pada makna daripada al-farash. Nah, sedangkan daripada mabthus tadi bisa disebutkan di sini adalah yang berterbangan, yang berterbaran, atau yang senantiasa terhambur, ya, berhamburan ketika dia terbang. Nah, ini adalah bahasan-bahasan pada ayat yang keempat. Kemudian pada ayat kelima dalam Quran surah Al-Qari'ah, di sini berbicara bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada manusia tentang proses terjadinya hari kiamat, yaitu gunung-gunung yang besar dan kokoh serta menancap kuat, ya, menancap kuat di bumi akan porak-porandak pada hari kiamat. Nah, gunung-gunung yang kuat saja menancap di bumi,
maka akan porak-poranda. Karena apa? Karena datangnya daripada hari kiamat. Jadi gunung yang selama ini berdiri tegak, tegar, kuat dan teguh menancap di bumi, maka pada saat itu tiba-tiba hanya seperti bulu yang dihamburkan, yang ditiup angin dengan sangat ringannya. Nah, ini adalah peristiwa yang akan terjadi nanti pada hari kiamat. Na'udzubillah. Nah, anak-anakku sekalian, kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya, yakni pada ayat ke-6 dan ke-7. Nah, apa isi kandungannya? Nah, pada ayat ini menjelaskan keadaan orang yang memiliki timbangan amal kebaikannya lebih banyak. Nah, ini mungkin disebutkan adalah orang-orang yang beruntung ya. La'allakum tuflihun, orang yang beruntung. Jadi orang ini banyak kebaikannya setelah terjadinya hari kiamat. Jadi semasa hidup sampai menjelang kiamat, dia senantiasa melakukan kebaikan. Nah, maka orang-orang yang demikian ini ya, baik itu yang banyak timbangan kebaikan ataupun yang tidak, maka akan ada 3 tahapan yang bisa dilalui. Ketika nanti hari kiamat, maka ada 3 tahapan yang akan kita lewati untuk mencapai kepada satu tempat yang penuh dengan kenikmatan, yakni Jannatun Na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan diberikan Allah. Nah, apa 3 tahapan itu? Di situ disebutkan adalah Yaumul Ba'ats ya, hari kebangkitan. Jadi manusia ini nanti 40 hari setelah kiamat, setelah kiamat itu maka malaikat itu akan meniupkan sangkakala yang kedua sebagai datangnya Yaumul Ba'ats ya, hari kebangkitan. Nah, lalu kita dikumpulkan di padang mahsyar. Semua orang akan dikumpul di padang mahsyar. Tujuannya apa? Untuk diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dilakukan di dunia. Nah, kemudian tahapan berikutnya Yaumul Jaza. Maka di situ adalah berdasarkan catatan tersebut manusia akan dihitung dan ditimbang segala amal kebaikannya. Ataukah dia berat pada kebaikan, ataukah dia berat pada kejahatannya. Nah, kalau dia mampu melewati 3 ini, maka yang disebut sampailah dia kepada Jannatun Na'im, yakni surga yang penuh dengan kenikmatan. Nah, itu penjelasan atau isi kandungan dari Quran surah Al-Qaryah ayat 6 sampai 7. Kemudian pada ayat ke-8 sampai yang ke-11. Nah, isi kandungannya adalah pada ayat ini menjelaskan keadaan orang-orang yang dalam hidupnya tidak mau mengikuti hukum Allah. Dia terlena dengan indahnya kehidupan dunia. Jadi di orang-orang demikian terlalu hubbud dunia, mencintai dunia lebih ya, tanpa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka diberikan tempat kembali adalah yang disebut dengan neraka hawiyah. Fa ummuhu hawiyah. Tempat kembali mereka adalah hawiyah. Nah, di situ ada istilah ummuhu ya. Jadi penamaan neraka ini dengan ummuhu, kalau kita bahasa Arab ummuhu itu kan artinya ibunya ya. Nah, karena neraka tersebut sebagai satu-satunya tempat kembali, maka seolah-olah neraka tadi digambarkan adalah ibunya yang merupakan tempat kembalinya seorang anak. Nah, mudah-mudahan kita ini tidak termasuk pada orang-orang yang menghuni nanti neraka daripada hawiyah, tapi kita mencapai surga yang disebut dengan Jannatun Na'im. Nah, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, maka dari beberapa isi kandungan ini, kita bisa menyimpulkan daripada isi kandungan yang ada dalam Quran surah Al-Qari'ah. Yang pertama, di situ dibicarakan tentang kepastian dari hakikat hari kiamat atau hari akhir ya. Kemudian, nasib manusia setelah kiamat, nah juga dibicarakan dalam Quran surah Al-Qari'ah. Nah, ini beberapa kesimpulan yang bisa Bapak simpulkan dari apa-apa yang sudah Bapak jelaskan pada slide-slide sebelumnya. Nah, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk materi pembelajaran kita pada bab yang ketiga, yaitu fenomena dan kelestarian alam dalam kehidupan. Mudah-mudahan kalian bisa jelas menangkap apa yang sudah Bapak sampaikan, dan insya Allah nanti kita akan melanjutkan pada materi yang berikutnya, yaitu pada Quran surah Az-Zalzalah. Baik anak-anakku, sekian dulu. Sampai berjumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya, yaitu pada
bab yang sama dengan materi yang berbeda, yaitu tentang surah Az-Zalzalah, ya, yang masih berkaitan pada fenomena dan kelestarian alam dalam kehidupan. Baik, Bapak minta maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan, dan marilah kita tutup pembelajaran ini dengan bersama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan Bapak akhiri dengan kalimat wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.